Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Selalu dalam keberkahan, kesejahteraan, kebahagiaan dalam eh, posisinya masing-masing, dalam keseharian Anda, dalam saat demi saat Anda. Karena itu adalah anugerah yang diberikan kemahan semesta pada siapapun yang mau menyadarinya, memahaminya, mencerdasinya, memastikannya gitu ya. Nah, sahabatku semua, biasa saya Osuhi akan sharing beberapa apa yang mungkin mudah-mudahan bisa menginspirasi. Saya sharing juga pada dasarnya ini saya apa mengingatkan ya, setiap ucapan saya ini ditujukan bagaimana caranya agar itu mengingatkan apa yang ada di dalam diri saya sendiri. Mudah-mudahan ketika saya sharing begini juga saya diberkahi ya, bukan mudah-mudahan. Dengan sharing saya yakin selalu diberkahi dengan hal-hal yang luar biasa yang diberhadirkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, oleh kemahaan semesta, oleh kecerdasan tak terbatas semesta, oleh apapun yang kita anggap lebih besar, lebih maha, lebih segala-galanya dari diri kita masing-masing. Sahabatku semua, pada kesempatan ini saya sedikit akan membahas konteksnya, temanya mengenai kecerdasan ya. Nah, sahabatku semua, boleh setuju, boleh tidak. Ini saya hanya sekadar mengajak untuk bersama-sama mengintrospeksi dirinya masing-masing, terkhusus di sini saya ke dalam diri saya sendiri, bahwa diri kita semuanya ini, dirinya masing-masing ini hidup dalam kecerdasan yang tak terbatas. Kita dinaungi, dilengkapi, dibercerdaskan, diberpikirkan, difasilitasi oleh kemaha luar biasaan yang ada menggerakkan, menghidupkan dalam semesta ini. Boleh setuju, boleh tidak. Boleh mencari sendiri ketika mendengar saya ini, maksudnya mencari sendiri sini Anda bila boleh berkaca terhadap diri Anda masing-masing, boleh juga mengabaikannya. Terus up to you, terserah Anda masing-masing. Dalam kecerdasan, kita kan hampir semua para ahli mungkin bahwa semesta ini adalah sebuah kecerdasan yang tak terbatas. Bahwa Tuhan ini adalah maha cerdas, maha yang memiliki atau kemahaan yang memiliki kecerdasan tanpa batas. Nah, kita hidup dalam kecerdasan itu. Kita bahkan infinite being. Kita hidup dalam kecerdasan tanpa batas karena kita ada dalam kecerdasan, berada dalam kecerdasan tanpa batas itu. Dalam kesempatan ini, saya akan sedikit mempersempit topik kita kecerdasan ini terkhusus dalam agar topiknya menyempit dan ditujukan kepada kecerdasan yang ada di dalam dirinya masing-masing. Ada kecerdasan apa saja sih di dalam diri ini, di dalam dirinya masing-masing ini? Setidaknya sama, balik lagi, semua yang ada di semesta ini berlaku hukum atau rule atau unsur 3 in 1 atau Tritunggal. Kita terdiri dari ketunggalan, 3 ketunggalan yang menyatu, manunggal. Dalam diri kita, seperti yang pernah saya pernah saya bahas, ada yang namanya energi, ada yang namanya atau ruh. Orang sering membahas, ada yang membahasakan bahwa energi itu ruh,
atau rub. Ada orang yang juga membahas mengenai yang namanya bahwa diri kita itu bergerak karena ada sistem pendukung di dalamnya, ada software, ada program, ada sistem-sistem yang terprogram. Itu ya, itulah yang sering orang di luar sana membahasakannya soul atau jiwa gitu. Dan ada juga yang namanya mesin. Ini mesin yang saya gunakan untuk kamera ini, handphone ini, gadget ini adalah mesin. Mesin gitu. Yang digerakkan oleh software dan energi, ada baterai di dalamnya. Seperti halnya tubuh kita juga sama. Sama. Ada casing, jasad, atau raga, tubuh. Ada program. Saya, Osuhi, ya seperti ini kan ada program yang menggerakkan. Di dalamnya seperti ini. Itulah yang sering dibahasakan tabiat, yang sering dibahasakan kebiasaan, karakter, dan lain sebagainya. Nah, balik lagi ke konteks diri masing-masing. Di dalam diri kita sendiri masing-masing ini ada yang namanya kecerdasan pikir atau pikiran atau the mind gitu ya, mind. Ada juga yang namanya kecerdasan emosi, the emotion. Rasa ada di situ, perasaan ada di situ. Ada juga yang disebut the body. The body ini ya casing ini. Ini semuanya menyatu menjadi ya dirinya masing-masing. Bisa bergerak, bisa tersenyum, bisa beraktivitas, berkreativitas, berkreasi, berpikir, menghasilkan buah pikir atau pikiran, bisa berjalan-jalan secara pikiran, bisa beride, mengide gitu kan, dan lain sebagainya. Semua aktivitas kita pada dasarnya di dirinya masing-masing ini digerakkan oleh ketiga unsur kecerdasan tadi. Ada pikir, ada emosi, ada tubuh. Nah ini saya kembali lagi. Sudahkah dirinya Anda masing-masing? Saya juga lagi. Dan terus selalu belajar saat demi saat untuk mengupgrade, untuk mengupdate, mengetahui secara mendalam, menyelami secara mendalam apa sesungguhnya diri kita ini sendiri masing-masing. Karena disitulah letaknya potensi, karena disitulah letaknya kekuatan, karena disitulah letaknya sumber daya dirinya sendiri. Jadi sebenarnya gak usah cari-cari sumber daya. Daya itu selalu membersamai kapanpun, dimanapun diri ini bergerak. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita menyelami secara mendalam? Sudahkah kita menelaah, menggali potensi yang ada di dirinya kita sendiri ini, di dirinya masing-masing ini? Sudahkah kita mengetahui apa itu pikir yang ada di diri kita, apa itu kecerdasan pikir itu, apa itu pikir, sudahkah kita mendalami apa yang namanya emosi, sudahkah kita menyelami di dalam diri kita masing-masing ini tentang emosi itu apa itu rasa, apa itu perasaan, dan lain sebagainya. Sudahkah kita mendalami yang namanya kecerdasan tubuh ini, bagaimana fleksibilitas tubuh kita ini ketika bekerja, ketika dikondisikan dalam momen-momen tertentu, ketika harus dipush, harus kerja keras semisal, harus sibuk, harus beraktivitas tinggi, berproduktiviti tinggi. Nah ini penting diketahui. Ketika kita mengetahui semuanya, kita akan tahu yang namanya keseimbangan di antara tiga kecerdasan yang ada di tubuh kita ini harusnya seperti apa. Kadang kan orang seling nyeletuknya, aduh saya nih lagi pusing nih, terlalu overthinking. Apa sih sebenarnya overthinking itu? Nah ini juga kembali, kita tuh biasanya kadang suka celetukan, main celetuk aja tanpa memahami gitu. Padahal semua kata itu mewakili, kan kata itu karya nyata. Jadi biasanya orang bersepakat, ada kenyataannya dulu baru bersepakat,
Dilebelilah itu kejadian itu dengan kata apa atau benda itu dengan kata apa. Ada dulu nyatanya, faktanya. Karena nyata, kata itu bisa jadi karya nyata, ada dulu nyatanya. Entah itu barang, entah itu sifat, entah itu sikap, itu semuanya ada gitu. Dan ini sikap, attitude, sifat semuanya itu terjadi karena proses keterlibatan ketidakunsur yang ada di dirinya masing-masing tersebut, yaitu kecerdasan pikir, kecerdasan emosi, kecerdasan tubuh, dan lain sebagainya. Nah, kalau bicara kecerdasan banyak juga, ini kan setidaknya yang saya bahas ini konteksnya ini, kesadaran trinitas berupa ini. Ada pikir, ada rasa atau emotion, ada yang namanya the body, tubuh gitu. Nah, kalau dibongkar lagi di the body itu ada apa? Banyak turunannya. Di emotion, kecerdasan emosi itu ada apa saja sih? Di kecerdasan pikir itu ada atau apa yang namanya kecerdasan pikir itu ada apa saja sih? Ada logik lah, ya ada kecerdasan rasional lah, ada irasional lah. Intinya semuanya itu kalau dibahas lebih detail akan panjang. Nah, di kesempatan ini saya hanya ya sekedar sharing garis besarnya dulu. Mungkin di kesempatan berikutnya ketika kita ketemu langsung, bisa berinteraksi langsung, bisa offline, bertatap muka, silahkan mau bertanya, mau sharing dengan senang hati, saya akan menyimak Anda. Karena di dalam menyimak inilah ilmu hadir. Makanya untuk menyimak pun ini ada ilmunya gitu ya. Nah, kalau saya sih lebih senang menyimak. Di samping menyimak, saya juga menyimak diri sendiri bagaimana agar saya juga bisa sharing, berbagi dengan yang lain. Karena sejatinya manusia adalah makhluk yang saling berbagi, saling menerima, memberi, saling memberi, menerima, kasih, terima, terima, kasih. Nah, itu keseharian kita. Dengan tersenyum kita memberi suasana atau nuansa baru ke siapapun yang melihat senyum kita. Ketika kita misalnya berinteraksi, kita membawa nuansa baru juga untuk siapapun yang kita ajak berinteraksi gitu. Nah, karena di sini sahabat UMKM yang menyimak ini, bagaimana sih kecerdasan pikir tadi, kecerdasan emosi tadi, kecerdasan tubuh tadi bisa dimaksimalkan untuk mendukung usaha-usaha kita, bisnis-bisnis kita, agar dari saat demi saat ke saat itu ada upgrade. Selalu ada kebaruan, selalu ada kemeningkatan, selalu ada kemajuan, selalu ada kesuksesan. Nah, inilah yang penting. Di kesempatan sebelumnya saya membahas masalah bahwa hidup yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu menyelami, menjaga, konsisten hidup kita itu saat ini, detik ini, now, sekarang. Ini penting, ini penting. Inilah yang namanya pokok. Inilah yang namanya kebahagiaan. Inilah yang namanya netral. Inilah yang namanya cinta kasih. Cinta kasih itu bukan di masa lalu, bukan juga di masa depan, tapi ketika kita full mindfulness atau full awareness atau full careful gitu ya, kepedulian yang tinggi, kesensitifan yang tinggi, hadir kini di sini sekarang ini. Saya mengajak diri semuanya, sahabat UMKM, hayu bareng-bareng, mari kita bersama-sama untuk saat demi saat ini meningkatkan kualitas hidup kita dengan hiduplah saat ini, detik ini, sekarang ini. Karena disitulah keberhidupan terjadi, disitulah kekuatan hadir, disitulah potensi apapun, energi, keberlimpahan hadir ketika
ketika kita bisa hidup saat ini, detik ini, sekarang ini. Untuk sharing sekarang mudah-mudahan bermanfaat. Dicukupkan sekian. Semoga Anda tidak puas. Saya harap Anda tidak puas. Karena ketika tidak ada puas, Anda akan mencari puas, mengeksplor, menggali akan apa yang menjadi penyebab ketidakpuasan diri Anda tersebut. Semoga bermanfaat, sehat, bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.